Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dimas Lesmana dengan NPM 2208260004. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya, yaitu yang berjudul Carpal Tunnel Syndrome atau yang biasa disingkat CTS, yaitu untuk di blok neurologi. Nah, oke, langsung saja saya jelaskan apa itu Carpal Tunnel Syndrome. Jadi carpal tunnel syndrome ini menurut definisi yaitu neuropati akibat kompresi saraf media di terowongan karpal, yang di mana menyebabkan gangguan sensorik seperti parestesia dan juga hipoestesia. Apa itu parestesia? Parestesia itu seperti kesemutan ataupun seperti ditusuk-tusuk jarum. Kemudian hipoestesia itu seperti kebas-kebas. Dan juga gangguan motorik, yaitu seperti kelemahan otot tenar. Nah, itu tadi definisi dari carpal tunnel syndrome. Nah, untuk etiologi dari carpal tunnel syndrome ini, yaitu karena tekanan berulang pada saraf median akibat aktivitas tangan yang monoton atau pekerjaan yang begitu begitu saja atau berulang. Kemudian edema ataupun inflamasi akibat trauma. Kemudian retensi cairan dan juga penyakit sistemik seperti diabetes mellitus ataupun rheumatoid arthritis. Nah, ini dia etiologi dari carpal tunnel syndrome. Nah, lanjut ke faktor risiko dari carpal tunnel syndrome, bisa dikarenakan faktor mekanis, yaitu seperti gerakan tangan berulang, seperti mengetik ataupun menjahit. Kemudian faktor sistemik seperti diabetes mellitus dan hipotiroidisme. Dan juga penyakit rheumatoid arthritis. Nah, kemudian ada yang faktor hormonal seperti ibu hamil dan juga usia menopause. Nah, ada juga yang namanya faktor metabolik, yaitu seperti obesitas. Nah, untuk gejala dari carpal tunnel syndrome ini yaitu terjadi parestesia ataupun hipostesia pada distribusi saraf median. Kemudian nyeri di pergelangan tangan yang menjalar ke lengan. Kemudian kelemahan otot tenar yang sulit menggenggam. Nah, itu untuk gejala dari carpal tunnel syndrome. Nah, di sini ada poin dari hubungan pekerjaan dengan timbulnya gejala. Oke, di sini misalkan faktor penyebab CTS, misalkan pekerja kantoran yang biasa mengetik pakai keyboard dengan jangka waktu yang lama, di mana bisa memunculkan kerusakan jaringan di sekitar terowongan karpal, yang di mana akan memicu juga terjadinya pembentukan jaringan parut dan penebalan flexor di retinokulum, yang di mana penebalan flexor ini akan meningkatkan tekanan pada nervus medianus dan tekanan pada nervus medianus ini akan juga meningkatkan tekanan intravaskular dan aliran darah vena intravaskular juga akan melambat. Yang dimana gangguan pembuluh darah ini, di pembuluh darah vena ini akan terjadi kongesti. Nah, terjadi kongesti ini uh, akan aliran nutrisi dan O2-nya ke saraf ini akan terganggu. Yang dimana biasanya pasien akan menjatuhkan barang tanpa sadar. Kemudian, karena apa? Karena saraf perlahan-lahan kehilangan kemampuan untuk mengirim impuls. Nah, ini dia hubungan pekerjaan dengan timbulnya gejala. Lanjut untuk ke pemeriksaan fisik dari carpal tunnel syndrome ini, yaitu pemeriksaan sensorik. Nah, biasa di pemeriksaan sensorik ini kita lakukan pemeriksaan suhu, kemudian pemeriksaan raba, nyeri dan getar. Kemudian pemeriksaan motorik, biasa kita biasa dilakukan penilaian ketangkasan tonus, otot, dan juga trofi otot seperti bahu, siku, tangan, jari-jari tangan, dan panggul. Nah, di sini ada yang namanya pemeriksaan khusus dari CTS. Nah, CTS ini ada pemeriksaan tinel test. Nah, tinel test ini ya kita ketuk di pergelangan tangan pasien. Bila
pasien merasakan saat kita ketuk akan merasakan eh, kesemutan di tiga jari ini, ibu jari, telunjuk dan jari tengah, maka hasilnya akan positif. Nah, kemudian ada yang pemeriksaan Palentes. Palentes kita tekukkan eh, telapak tangan pasien selama 1 menit. Nah, pasien akan merasakan seperti kesemutan atau tidak. Bila kesemutan, hasilnya akan positif. Nah, kemudian di sini ya yang namanya flick test. Kemudian ada pemeriksaan Waardenburg dan juga tanda Lute. Tanda Lute ini biasanya penderita tidak bisa menggenggam benda-benda yang kecil. Oke, itu tadi untuk pemeriksaan fisik dari carpal tunnel syndrome. Lanjut ke pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang dari carpal tunnel syndrome ini, yaitu kita lakukan EMG atau elektromiografi. Biasa dijumpai penurunan kecepatan konduksi dan peningkatan latensi, inervasi otot tenar, dan juga dilakukan USG. Biasa dijumpai hipertrofi saraf median dan juga dijumpai edema kompresi. Kemudian dilakukan MRI, biasa dijumpai pembengkakan saraf median dan penyempitan di terowongan karpal. Nah, ini untuk pemeriksaan tunjang dari carpal tunnel syndrome. Nah, untuk tata laksana dari carpal tunnel syndrome ini, itu bisa kita berikan natrium diklofenak, tablet 50 mg, numero 21. Diminum 3 kali. Nah, kemudian bisa kita berikan gabapentin, tablet 100 mg, numero 21, S3 di tip 1 atau diminum 3 kali 1. Nah, ini untuk tata laksana dari carpal tunnel syndrome. Nah, untuk komplikasi dari carpal tunnel syndrome ini bisa terjadi neuropati permanen atau kerusakan saraf permanen. Kemudian atrofi otot tenor. Kemudian bisa terjadi kelemahan tangan kronis. Kemudian gangguan genggaman. Biasa pas penderita akan melepaskan genggamannya yang ia pegang tanpa sadar nih. Kemudian paresthesia persisten. Nah, itu tadi untuk komplikasi dari carpal tunnel syndrome. Kemudian ada yang di sini namanya prognosis. Nah, untuk prognosis dari carpal tunnel syndrome ini untuk 80 sampai 90% itu membaik dengan terapi konservatif atau pembedahan. Nah, selebihnya untuk 10% dan 20%-nya itu mengalami gejala yang persisten atau kekambuhan. Nah, ini untuk prognosisnya. Nah, untuk edukasi dari carpal tunnel syndrome ini yaitu kurangi aktivitas berulang atau monoton dan juga gunakan Wristplane. Wristplane itu seperti alat uh, untuk CTS biasanya dililitkan di tangan yang dimana untuk membantu supaya tangan atau pergelangan tadi supaya tetap netral dan juga menghindari tekanan di nervous median tadi. Kemudian periksa jika gejala itu masih menetap. Nah, itu untuk edukasi dari carpal tunnel syndrome. Oke, hanya itu yang poin-poin yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini referensi saya yang saya ambil dari jurnal langsung dengan tahun yang terbaru, yaitu referensi pertama pada tahun 2023, kemudian referensi yang kedua itu pada tahun 2021, dan referensi yang ketiga itu pada tahun 2021. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan membantu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.